Masyarul muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Insyaallah untuk malam ini sampai ke depan kita membicarakan tentang masih di kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Insyaallah kita membahas tentang Kitabu Qawaidil Aqaid. Jadi kitab tentang pondasi akidah. Dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau dalam kitab ini membagikan pembahasan keempat pembagian. Yang pertama rubu' al-ibadah, jadi seperempat yang menyangkut tentang ibadat, mulai dari ilmu, bab ilmu, fadilah ilmu, fadilah menuntut ilmu, fadilah mengajar, kemudian syaratnya, adabnya, adab penuntut ilmu, adab sampai selesai. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang ilmu yang wajib, ilmu yang harus, ilmu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sampai selesai bab ilmu baru beliau menjelaskan tentang akidah. Karena semua ibadat sumbernya akidah. Nah, seperti dalam hadis Jibril, pertanyaan Sayyidina Jibril yang pertama, mal iman. Yang kedua, akhbirni anil Islam. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Jadi pertanyaan pertama menyangkut iman. Artinya iman sesuatu yang hubungannya dengan hati. Makanya itu lebih penting. Sesuatu yang berhubungan dengan hati lebih penting dibanding yang berhubungan dengan anggota lain. Baru kemudian setelah itu akhbirni anil Islam, yang menyangkut dengan anggota lain. Yang pertama puasa, salat. Yang terakhir baru akhbirni anil ihsan. Jadi untuk malam ini hingga ke depan kita insyaallah membicarakan tentang qawaid al-aqaid, yaitu fondasi akidah. Pembahasan yang pertama beliau dalam kitab ini, kata beliau, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qala Imam rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin. Kitabu Qawaidil Aqaid, kitab tentang pondasi akidah, dan beliau membagi keempat pembagian. Yang pertama tentang pembahasan fi tarjamati aqidati ahli sunnati fi kalimatai syahadah allati hiya ahad mabani Islam. Yang pembahasan yang pertama tentang terjemah akidah ahli sunnah dalam kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi soalnya seorang mukmin wajib meyakini kebenaran asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dalam kedua kalimat ini beliau sekarang menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah di situ. Arti ahlu sunnah, mungkin sebelumnya perlu dikasih tahu sedikit tentang ahlu sunnah. Kita sering mendengar akidah ahlu sunnah wal jamaah. Arti ahlu sunnah wal jamaah seperti halnya yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi ana wa ashabi alladzi ana alaihi wa ashabi. Jadi akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, makanya dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah adalah sunnah Rasul, wal Jamaah adalah jamaah sahabat, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Arti Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu akidah-akidah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabatnya. Dan walaupun nama Ahlus Sunnah tidak ada di zaman Rasul, nama Ahlus Sunnah awal pertama munculnya yaitu ketika timbul Syiah.
Di masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah terjadi fitnah di kalangan umat Islam, baru saat itu timbul Syiah. Baru entar golongan yang bertentangan dengan Syiah baru dinamakan Sunnah. Baru saat itu juga timbul satu golongan yang lain, yaitu Khawarij. Baru saat itu sudah mulai timbul istilah Ahlus Sunnah. Baru kemudian masih ada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang selain Mu'tazilah. Kalau dulu itu ada golongan yang paling kuat yang menjadi akidah yang sesat, yaitu akidah al-Mu'tazilah. Nah, itu yang juga yang menghilangkan jejak mereka, yaitu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah mereka-mereka yang memiliki i'tiqad, yang memiliki keyakinan seperti keyakinan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian baru timbul, setelah itu timbul Asy'ariyah, timbul Maturidiyah. Ini mereka cuman Imam Asy'ari, kalau kata ulama, beliau itu bukan menciptakan mazhab baru, bukan. Jadi menciptakan mazhab baru, bukan. Beliau itu cuman membersihkan. Jadi giliran di masa kalau di masa Khulafaur Rasyidin itu masih aman. Akidah umat Islam masih terjaga. Baru mulai muncul rusak akidah, mulai muncul ada masuk dari Syiah, dari Mu'tazilah. Akhirnya umat Islam sudah keyakinannya sudah goyang, sudah banyak kemasukan sesuatu yang keyakinan ahli bid'ah, baik dari Syiah, dari Khawarij, dari Mu'tazilah. Akhirnya muncullah beberapa ulama, salah satunya Sayyidina Imam Al-Asy'ari. Nah, fungsi beliau di sini, beliau apa tugasnya? Beliau mengembalikan akidah Islam, akidah umat Islam dari yang bid'ah-bid'ahnya, bid'ah Khawarij, kemudian bid'ah Mu'tazilah, Syiah. Nah, akhirnya beliau lebih dikenal. Saking beliau kuatnya membela akidah Rasulullah dan sahabatnya, akhirnya beliau dikenal. Oh, ini sehingga ini akidah yang benar ini seolah-olah kayak punya beliau. Ketika disebutkan akidah ini, langsung yang dikenang sama manusia adalah beliau seorang Sayyidina Imam Al-Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari jangan kita anggap ini akidah Asy'ariyah beliau menciptakan. Ini beliau yang karang sendiri, bukan. Beliau cuman mengembalikan kemurnian akidah umat Islam saat itu. Giliran umat Islam sudah memasukkan akidah yang banyak, yang sesat, baik di Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, saat itu terlalu banyak. Akhirnya beliau lah yang kembali membela akidah Rasulullah, baik dengan dalil yang berbentuk rasional ataupun dalil yang berbentuk nakli, Al-Quran, hadis. Nah, saat itulah akhirnya ketika disebutkan akidah Rasulullah yang terdengar ke beliau, karena beliau yang paling muncul saat itu dalam membela akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian dikenal dengan beliau madhab Asy'ari. Jadi bukan madhab Asy'ari jangan dipahami berarti madhab beliau yang menciptakan seperti partai. Jadi madhab Asy'ari bukan seperti partai Demokrat, partai PKS, partai umat, partai PDI. Nah, itu mereka yang ciptakan. Mereka menciptakan. Tapi mazhab Imam Asy'ari bukan seperti partai yang awalnya tidak ada, baru mereka kemudian mengurus persyaratan izin, kemudian membuat struktur kepanitiaan, struktur organisasi sampai jadilah sebuah partai. Tapi mazhab tidak seperti itu. Mazhab itu beliau tidak mengklaim, saya bikin mazhab Imam Asy'ari misalkan. Bikin poman kita ini strukturnya, siapa ketuanya, ntar wakilnya siapa, kemudian anggotanya siapa. Tidak, beliau tidak pernah seperti itu. Jadi beliau cuma membela, dan akhirnya karena beliau yang sangat muncul, barulah di seolah-olah kayaknya itu mazhab beliau yang menciptakan. Tapi pada hakikatnya beliau bertugas, yang beliau lakukan bukan menciptakan mazhab yang baru, tapi beliau cuma mengembalikan i'tikad, keyakinan umat Islam saat itu yang sudah mulai goyang ke i'tikad yang asli yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabatnya. Itulah makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga lama kelamaan gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah
dilabelkan kedua golongan. Itu yang pertama golongan Asy'ariyah, yaitu pengikut Al-Imam Al-Asy'ari, dan golongan Al-Imam Al-Maturidiyah. Al-Imam Al-Asy'ari malahan pengikut beliau banyak, termasuk para imam mazhab itu pengikut Imam Asy'ari, dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pengikut Imam Asy'ari. Imam Abu Al-Muhaddithin yang siapa namanya, Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani pengarang Fathul Bari, itu mereka semua pengikut Al-Imam Al-Asy'ari dari segi akidah. Jadi beliau yang pertama pertama menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah dalam memahami kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua kalimat yang sering kita ucapkan baik dalam salat, selesai salat. Tapi untuk memahami, ini butuh pelajari. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Apa yang harus kita yakini ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan apa yang harus kita pahami dan harus kita yakini ketika mengucapkan kalimat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa perkara yang harus diyakini oleh umat Islam. Yang pertama at-tauhid. Ini yang harus diyakini. Karena kata Allah, qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah itu satu esa. Makna esa at-tauhid diambil dari kalimat ahadun. At-tauhid diambil dari kalimat wahidun. Tauhidun itu dari kalimat wahada yuwahidu, yang artinya mentauhidkan ataupun mengesakan, ataupun dalam bahasa lain meyakini bahwa Allah adalah esa. Tauhid. Yang pertama al-tauhid artinya di sini al-mu'arrif iyyahum annahu fi dzatihi wahidun la syarika lahu. Allah yang memberitahu kepada kita semua annahu fi dzatihi wahidun. Yang pertama Allah wahid, esa pada zatnya. Ini yang sering kita jelaskan. Makna esa pada zat artinya zat Allah tidak tersusun dari juzuk, dari bagian. Beda halnya zat manusia. Ini tubuh kita terbagi. Kalau tubuh kita terbagi, bukan tubuh kita tidak satu, tapi terbagi. Maknanya apa? Terbagi ke kaki, ke badan, ke tangan, ke kepala, ke mata. Tapi tubuh Allah, zat Allah tidak seperti itu. Zat Allah esa, tidak terbagi. Artinya Allah tidak memiliki bagian seperti kita punya tangan, punya kaki. Tidak. Zat Allah. Terus gimana zat Allah? Wallahu a'lam. La ya'rifu, kalau kata ulama, la ya'rifu kunhallah illahu. Tidak mengetahui hakikat Allah ataupun diri Allah kecuali cuman Allah sendiri. Kemudian yang kedua, arti zat Allah, arti esa zat Allah artinya tidak ada satupun zat yang lain yang sama dengan zat Allah. Zat Allah satu. Tidak ada satupun zat yang lain yang menyamai dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Ghazali, yang pertama tauhid artinya zat Allah wahidun la syarika lahu, tidak ada yang menyekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fardun la mithla lahu, tidak ada yang menyamai dengan Allah. Allah tunggal, tidak ada satupun zat yang menyamai dengan Allah. Lagi Allah samadun, ini Allah samad. Arti as-samad apa? Kalau kata ulama tafsir, as-samad artinya alladzi la yahtaju ila ghairihi wa yahtajuhu ghairuh. Itu makna as-samad. As-samad artinya zat yang tidak membutuhkan ke selainnya sama sekali. Allah enggak butuh ke siapapun. Wa yahtajuhu wa yahtaju ilaihi kullu syai'. Dan yang lain semuanya membutuhkannya. Itu makna as-samad. As-samad sesuatu yang beliau enggak butuh ke orang lain. Tapi yang lain semua butuh ke Allah. Kita sekarang butuh ke Allah. Walaupun kita sudah ada, kalau kata ulama kita setiap detik membutuhkan ke Allah.
Karena detik yang kita ajak jalankan sekarang ini bukan detik yang tadi. Ada saja kemungkinan Allah mencabut roh kita adalah detik mana saja beliau kehendaki. Kemudian samadun la dhidda lahu. Allah Maha Samad, la dhidda lahu, yang tidak punya lawan, tidak ada satupun yang sanggup melawan Allah Subhanahu wa taala. Munfaridun la nidda lahu. Allah sendiri tidak ada nid. Nid ini adalah sekutu, hampir sama seperti syarik. Kemudian yang harus diyakini pada Allah juga wa annahu qadim la awwala lahu. Artinya Allah qadim la awwala lahu. Jadi sifat Allah tidak memiliki permulaan. Zat Allah. Beda halnya manusia, semua alam ini memiliki permulaan yang awalnya tidak ada. Misalkan kita lahir tanggal 1 tahun 2000, bulan 1 sama dengan dulu sebelum itu kita belum ada. So, artinya selain Allah semuanya diawali oleh tidak ada. Kemudian baru ada yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan zat Allah qadim. Artinya wujud Allah, adanya Allah tidak pernah didahului oleh tidak ada. Ada istilah Allah lahir tanggal fulan. Sebelumnya tidak ada. Karena kalau misalkan Allah lahir tanggal fulan, sebelumnya tidak ada, siapa yang melahirkan Allah? Ada yang melahirkan Allah. Kalau Allah dilahirkan sama dengan Allah bukan Tuhan yang melahirkan Tuhan. Antara yang itu gitu lagi, akhirnya terjadi tasalsul. Jadi Allah qadim la awwala lahu, tidak untuk tentang adanya Allah tidak pernah didahului oleh tidak ada. Terus gimana juga zat Allah? Zat Allah memang ada. Gimana bentuknya? Wallahu a'lam. Karena akal kita ini, kalau kata ulama, tidak sanggup membayangkan cuman kecuali sesuatu yang pernah dilihat mata. Kalau sesuatu yang nggak pernah dilihat mata, nggak sanggup membayangkan. Coba kita bayangkan sekarang gimana bentuk ruh. Nggak ada satupun akal manusia yang sanggup membayangkan gimana bentuk ruh. Nggak ada, karena nggak pernah dilihat. Bagaimana bentuk angin? Bagaimana bentuk angin? Tapi kita yakin bahwa angin itu ada. Kita yakin angin sampai dirobohkan rumah, dihancurkan rumah, pohon sampai jatuh. Semua yakin bahwa angin itu ada, tapi kelihatan enggak? Bagaimana bentuknya? Enggak ada yang tahu. Karena manusia, akal manusia kata ulama tidak sanggup membayangkan kecuali sesuatu yang pernah dilihat oleh mata. Kalau pernah dilihat mata, baru sanggup dibayangkan. Sanggup membayangkan bagaimana bentuknya. Makanya kepada Allah kenapa akal kita nggak sulit untuk membayangkan gimana bentuknya? Gimana Allah nggak pernah ada? Oh nggak, memang ada, nggak pernah didahului oleh tidak ada. Sulit, akal kita nggak sanggup karena yang kita temui, yang seharian kita temui cuma sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian ada. Jadi annahu qadim, sesungguh Allah qadim la awwala lahu. Kemudian azali, Allah ini azali, la bidayata lahu, tidak ada permulaan. Kemudian Allah mustamirrul wujud. Ini sesuatu yang harus kita yakini tentang Allah. Yang kedua, yang selanjutnya Allah mustamirrul wujud la akhira lahu. Allah wujud Allah, adanya Allah berkelanjutan, tidak pernah ada akhirnya. Kalau kita ada akhirnya ajal. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal. Setiap seseorang memiliki ajal. Yang ajalnya idza jaa ajaluhum, ketika sampai ajal, la yasta'khirun wa la yastaqdimun. Mau minta takhir semenit aja enggak boleh. Ataupun pengen didahulukan, oh saya pengen lebih awal sedikit. Jangan tanggal sekian, pengen sehari aja pengen dimundurin, enggak boleh. La yasta'khirun, tidak berhak untuk minta ditakhir, besok aja sehari lagi, enggak berhak. Wala yastaqdimun, begitu juga tidak berhak untuk minta lebih dipercepat, enggak ada istilah ajal. Di situ ajal tidak boleh telat, tidak boleh lambat, sudah di situ. Itu ajal manusia. Tapi Allah tidak demikian. Wujud Allah berkelanjutan, tidak pernah ada batasnya, tidak ada akhir. Nggak pernah ada terus Allah Subhanahu wa ta'ala. Abadiyun, Allah abadi, la nihayata lahu, tidak ada penghabisan bagi wujud Allah.
Ini kita yakini. Jadi Allah memang ada dan akan ada selamanya. Kemudian beliau melanjutkan qayyumun la inqita'a lahu. Allah qayyum la inqita'a lahu, tidak pernah ada penghabisan atau bagi Allah Subhanahu wa taala. Daimun la insirama lahu. Allah daim, tidak pernah fana, tidak pernah hilang, tidak pernah hancur zat Allah Subhanahu wa taala. Lam yazal wa la yazal mawsufan bi nu'util jalal. Allah senantiasa dari dulu dan akan datang selalu bersifat dengan sifat-sifat kemuliaan. Sifat kemuliaan, Allah bersifat dengan seluruh sifat kemuliaan. Kemudian Allah la yaqdi alaihi bil inqidha tasarrumul ama wa inqiradul aja. Tidak pernah habis, Allah tidak pernah meninggal. Tidak pernah enggak ada, insya Allah sudah berlalu. Seperti kalau kita manusia, oh kita semangat sudah, masya Allah, besok berlalu, sudah hilang, tidak pernah kedengar lagi namanya. Tapi Allah tidak. Tasarrumul amad wa inqiradul ajal. Tasarrumul amad, selalu panjang masa, Allah tidak pernah dengan panjangnya masa, dengan berlalu zaman begitu lama, tidak pernah Allah Allah fana, tidak. Allah wujud, Allah berkelanjutan abadal abidin. Bal huwal awwalu, akan tetapi dia Allah itu yang awal dan yang akhir dan yang zahir dan yang batin. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi sebagian orang bertanya, sifat salah satu asmaul husna yang kita baca wal awwalu wal akhiru. Gimana Allah awal dan Allah akhir? Kalau awalnya bukan akhir, ataupun kalau akhirnya bukan awal. Nah, ini gimana cara menafsirkan? Nah, ini dua yang bertentangan. Marhaba. Kalau muakhiru muawwal itu bisa. Beliau yang mengawalkan sebagian dan yang mengakhirkan sebagian lain. Mungkin. Tapi kalau yang huwal awwal wal akhir, beliau yang awal dan beliau yang akhir. Ini artinya beliaulah yang paling awal yang menciptakan seluruh di awal. Ini untuk zaman ke belakang. Sedangkan ke depan wal akhir, artinya Allah, wujud Allah selama-lamanya tidak pernah putus. Sedangkan satu lagi sifat yang sering kita baca awal zahir wal batin. Allah yang zahir dan Allah yang batin. Gimana? Allah zahir, Allah batin. Dua bertentangan. Ini ulama menafsirkan al-zahir, Allah zahir, bukan nampak. Bagi orang-orang yang mata hatinya terbuka. Yang para aulia Allah, para anbiya, para syuhada, para salihin, itu mereka bisa dekat dengan Allah, dekat dengan mata hati, bukan dengan dekat tubuh, sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi melihatnya bukan dengan mata, melihatnya dengan mata hati. Nah, kata ulama, mata hati ini lebih luas jangkauannya dibanding mata kepala. Mata kepala cuma sebatasnya doang selesai. Tapi kalau mata hati lebih luas. Kita dalam sekejap menutup mata, melihat dengan mata hati satu gading ria bisa dalam sedetik. Mata hati lebih luas. Satu gading ria ini kita bisa melihat dalam semenit, dari mulai gerbang sampai ke pojok-pojok semua bisa kita deteksi. Cuma dalam 1 menit. Misalkan rumah kita sekarang 1 detik ini, kita pengen melihat rumah dengan mata hati, semua terlihat. Tapi mata kepala tidak sanggup, kecuali depan. Makanya kata ulama, para aulia itu mata hati lebih berfungsi bagi mereka dibanding mata kepala. Makanya banyak sebagian aulia, mereka yang buta, diberikan buta oleh Allah, kemudian dikasih pilihan, kamu mau sembuh atau tidak? Saya nggak perlu sembuh, lebih baik seperti ini, lebih nyaman seperti ini, karena beliau mata hatinya lebih terbuka. Al-batin,
Bagi mereka yang tidak bisa melihat Allah, yang mata hati tertutup seperti halnya kita sekarang, yang dipenuhi dengan dosa sehingga tidak pernah merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi perasaan yang benar. Kalau kita cuma meyakini ada Allah tapi tidak pernah merasakan, ya, pernah merasakan benar-benar adanya Allah Subhanahu wa taala yang memantau kita seperti CCTV. Yang ketika melakukan maksiat baik sendiri tak pernah merasakan kalau Allah memantau kita, kalau Allah nanti di akhirat bakal hisab. Ini semua misalkan ada amanah orang, apakah kita selesaikan amanah yang sempurna ataupun kita khianati amanah. Nah, itu semua bagian dari sesuatu yang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, oh saya yakin Allah ada, yakin Allah ada, tapi tidak pernah menghayati, tidak pernah merasakan perasaan benar-benar bahwa Allah itu ada yang memantau kita sehingga benar-benar merasakan takut tentang melakukan maksiat. Wa kata Allah wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli syai'in alim, dan yang Allah mengetahui dengan seluruh perkara. Kemudian beliau menjelaskan ke depan. Jadi yang pertama yang harus kita yakini itu Allah satu, kemudian Allah qadim, kemudian Allah azali, jadi Allah tidak wujud, Allah tidak pernah didahului oleh tidak ada, dan tidak akan diakhiri oleh tidak ada. Jadi wujud Allah telah ada dan akan ada selamanya. Kemudian besok beliau melanjutkan tentang keyakinan yang kedua yang harus kita yakini pada Allah adalah at-tanzih. Jadi yang pertama tadi tauhid, yang kedua at-tanzih. At-tanzih artinya kita yakin bahawa Allah tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk sama sekali. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah sama makhluk, sama dengan Allah makhluk. Allah makhluk. Jadi yang harus kita yakini yang kedua at-tanzih. Insyaallah kata beliau wa annahu laisa bijismin musawwar. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Malam ini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika.